Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayuhal aba wal ummahat al ikhwah fillah wal akhwat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar janaiz, fikih seputar janaiz, seputar jenazah, seputar mayit yang mungkin kita dihadapkan dengan perkara ini pada saat yang tidak kita duga. Bisa besok, ya bisa besoknya lagi. Intinya tidak terduga. Maka suatu perkara yang sangat penting segera mungkin kita memahami perkara-perkara ini, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Jadi paling tidak ada perwakilan dari kita yang menguasai hal ini, dan juga ada perwakilan dari keluarga yang menguasai hal ini. Karena memang pada beberapa hukum atau perkara yang harus dikerjakan itu ada perkara-perkara yang si keluarga mayit yang harus segera melakukannya, tidak menunggu yang lain. Ada perkara yang seperti itu. Ada yang dia bisa menyerahkannya kepada orang lain. Jadi ada perkara-perkara yang harus segera dikerjakan oleh keluarga mayit. Ya, ada perkara-perkara yang bisa nanti diserahkan kepada orang yang ahli di dalam mengurusinya. Tapi kalau kita bisa semuanya ahli, ya Masya Allah, jadi kita bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi kami pandang untuk masalah ahkamul janaiz ini perlu sering di murojaah, ya, mungkin dulu pernah, ya. Jadi penting sekali, karena juga pengalaman kami pribadi untuk masalah ahkamul janaiz ini, ketika kita menghadapi langsung, ya, kejadian tersebut, ada keluarga kita yang meninggal, maka memori apa yang harus kita kerjakan itu blank, ya, hilang. Karena ya itu kesedihan yang mungkin menimpa kita. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali pun lupa. Iya, mau ngapain dulu ini? Apa yang harus dikerjakan ketika ada yang meninggal? Nah, nanti untuk kajian kita kali ini mungkin lebih fokus kepada perkara-perkara awal dulu, ya, seputar keluarga ketika dia meninggal atau ketika sakit, ya, ketika sakit itu apa yang harus kita kerjakan, yang hendaknya kita kerjakan. Nanti kalau mungkin ada kesempatan berikutnya, bertahap sedikit-sedikit kita membahas putar sholatnya, mandinya dan seterusnya, insyaallah taala.
Tapi intinya di sini kami ambil dari kitab Mulakhos Al-Fiqhi karya Ad-Doktor Asy-Syaikh Shalih Fauzan, ya Al-Fauzan, ma'ruf ya, kenal ya, Dr. Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini beliau masih hidup, ya, hafizahullah taala. Tapi di sini beliau membawakan bab dalam atau tentang ahkam janaiz. Nah, di sini beliau awalnya menjelaskan intinya syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, ya, lengkap, tidak ada yang kurangnya, baik mengurusi kita ketika hidup, ya, sampai kita mati, ya. Nah, ketika meninggal pun manusia itu betul-betul diurusi, ya, bukan hanya sekedar meninggal terus ya sudah dibiarkan mati, enggak. Masya Allah ya. Jadi hidupnya dimuliakan, meninggalnya pun dimuliakan, tetap diurusi benar-benar. Jadi nggak ada istilahnya mungkin apa orang bilang kalian itu orang ngaji tapi sama orang mati tidak peduli, ya enggak ya, itu pemahaman yang keliru. Seorang yang dia berpegang dengan Islam itu sangat memuliakan, ya, memuliakan bagaimana seorang muslim itu meninggal, apa yang harus diberikan kepadanya. Dari awal dia sakit, ya, kemudian sampai nanti menjelang wafatnya, itu juga ada tuntunannya sampai dia meninggal dan terus sampai dikuburkan. Setelahnya pun ada tuntunannya. Itu. Nah, sekarang kita langsung singkat. Intinya yang pertama yang perlu kita jalankan itu adalah hendaknya kita pribadi masing-masing itu memperbanyak yang namanya mengingat kematian. Nah, ini dulu ya. Kita jangan lama tidak mengingat kematian. Jadi kematian itu perlu kita sering ingat dan ingat. Bahkan setiap harinya kita akan selalu bersiap, ya. Kita akan selalu bersiap karena penjemputan itu tidak memberi kabar dulu kapan kita akan dijemput, ya. Maka kita akan selalu diingat. Ada saatnya kita akan dijemput dengan kematian. Nah, kalau kita sudah ingat berarti nanti siap. Ya. Setelah ingat, langkah berikutnya adalah siap. Siap menghadapinya. Caranya gimana? Sering taubat. Ya, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, menjauhi kematian, menjauhi apa? Kemaksiatan. Terus kalau ada kezaliman, ada harta yang diambil, ya, ada hak yang diambil, segera kita kembalikan. Intinya kita jadi orang yang semangat untuk beramal soleh, ya. Intinya kita akan menjadi orang bersemangat beramal soleh ketika kita sering mengingat kematian. Jadi tambah rajin apanya? Rajin beramal solehnya dan takut untuk melakukan satu kemaksiatan walaupun itu dosa yang kecil, karena kita ingat nanti besok mau dijemput, ya, atau nanti sebentar lagi dijemput. Nah, itu diantara faedah manfaat kita mengingat kematian. Dan perlu juga diingatkan kepada yang lain. Ya, mungkin kalau lihat keluarganya kok kayaknya lalai, ya, lalai, perlu kita ingatkan cerita tentang kematian. Fulan ada yang meninggal kemarin, ya, nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba pergi. Nah, jadi sekali-sekali cerita tentang orang-orang yang meninggal itu bagus, ya, kepada keluarga, kepada anak, juga membuat kita nanti berpesan,
ya berpesan kepada keluarga, nanti kalau bapak meninggal, ini kan kalau kita cerita seperti ini, insya Allah kita akan muncul pesan-pesan, nasihat-nasihat untuk anak, nah, seperti itu. Tapi kalau isinya di keluarga itu cuma isinya selalu apa, senang-senang, isinya cuma nonton TV, ya nonton HP, ya nggak ada sekali-sekali kumpul mengingat ya kematian. Nah ini nanti kurang ya di dalam ketaatannya. Nah kemudian selanjutnya beliau ingatkan ketika kita sakit, ya langkah berikutnya tadi sudah sering mengingat kematian. Nah kemudian ketika ada tanda-tanda kematian, ya seperti kita sakit, ya ditimpa sakit, ini ya alhamdulillah bersyukur juga ini orang yang sebelum kematiannya itu diberikan penyakit terlebih dahulu. Ini nikmat sebenarnya. Jadi kalau kita kena sakit jangan berkeluh kesah. Jadikan ini sebagai alarm, ya, pengingat kita. Jadi jangan dikira ini, waduh saya ini kok sakit-sakitan. Enggak. Ini namanya pengingat untuk kita bersiap. Daripada ketika kita langsung tiba-tiba dijemput, ya kan? Maka sebenarnya kalau yang bisa melihat lebih dalam hikmah dari sakit itu, dia akan bersyukur, alhamdulillah saya sakit. Ya, alhamdulillah sakit. Pernah nggak gini? Alhamdulillah saya sakit. Kayaknya nggak pernah ya. Alhamdulillah ya Allah saya sakit gitu ya. Saya sakit, saya diberi peringatan. Ya, yang ada aduh kok sakit ya, aduh ya. Jangan ngeluh. Ya, jangan ngeluh kata beliau. Sabar, kemudian harapkan pahala. Ya, harapkan pahala. Terus nggak apa-apa kalau kita misalnya mau memberitahu kepada orang, ya Afan ini saya lagi sakit, misalnya mohon doanya. Sakit apa? Sakit ini, ya. Jadi itu nggak ada masalah. Untuk sekedar meringankan beban, ya bukan kita nggak terima kita sedang sakit. Jadi kadang kalau beban yang ada pada kita itu kita ceritakan kepada orang lain, ya paling tidak ringan kan ya, ringan. Jadi lihat teman kita juga perhatian sama kita, kepada kita, itu lebih meringankan sakit yang kita derita. Ya, jadi nggak apa-apa kita kabarkan kepada, tapi jangan ada rasa mengadu, mengeluh, susah gitu, jangan. Ya. Terus perbanyak berdoa. Terus diupayakan untuk diobati, itu juga nggak masalah. Diobati dengan apa yang disyariatkan, ya, misal dibacakan ruqyah atau dengan obat-obat yang Allah berikan rekomendasi seperti apa, madu, atau Nabi yang kasih rekomendasi yaitu habatus sauda, ya, dawa'un likulli da. Intinya kita berupaya untuk menghilangkannya, ya, ketika kita punya penyakit. Itu ketika berobat tidak mengurangi ketawakalan. Justru itu adalah bentuk kita tawakal kepada Allah dengan menjalankan sebab, ya, dengan kita menjalankan sebab supaya sembuh, sebabnya sembuh, maka dengan itu rasa tawakal kita kepada Allah lebih kuat, ya, menjadi lebih kuat dan tidak disertai dengan berkeluh kesah, ya. Jadi kita lebih tenang, ya, lebih kita sandarkan kepada Allah karena sudah berupaya. Ya, beda nanti kalau misalnya dia tidak berupaya terus tapi nggak sembuh nantinya. Nah, ini nanti akan ada keluh kesah. Ini yang dihindari, ya, berkeluh kesah. Nah, kemudian ringkasnya setelah sakit itu perlu ada yang jenguk misalnya, ya, ada yang jenguk
Maka bagi yang menjenguk itu diminta untuk memperbanyak doa, kemudian memberikan kata-kata yang baik, ya, motivasi untuk bisa sembuh, ya, memberikan prasangka baik kepada Allah, jangan berburuk sangka. Ya, intinya nasihat-nasihat kesabaran kepada orang yang sakit. Nah, kalaupun nanti sakitnya belum sembuh-sembuh juga, sampai nanti ada tanda-tanda menjelang kematiannya, maka yang ada di situ disyariatkan untuk apa? Untuk mentalkin, ya, mentalkin kalimat la ilaha illallah, sebagaimana perintahnya Nabi, ya, dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi merintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang akan meninggal dari kalian ucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang akhir dari kalamnya la ilaha illallah itu Nabi janjikan dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Jadi kita berupaya sekuat tenaga kita agar orang ini, saudara kita atau orang tua kita, itu meninggalnya dalam keadaan seperti itu, ya, seperti itu. Nah, biar bisa, itu ada sebabnya, ya, ada sebabnya, yaitu kita bantu ingatkan. Karena orang ketika sedang sakaratul maut itu sudah tidak ingat, ya, tidak ingat mau apa yang harus dia kerjakan, karena dia sedang menghadapi sesuatu yang kita nggak lihat, ya, dia sedang melihat sesuatu yang kita nggak tahu di sana. Nah, maka kita bisikkan, ya, kita berikan bisikan ke telinganya, dan cara mentalkinnya itu sesekali saja, sesekali diingatkan la ilaha illallah, gitu aja. Jadi kita seakan-akan kita berzikir, ya, berzikir di sampingnya, di samping telinganya, itu sesekali saja kita dengarkan kalimat la ilaha illallah. Lagi nanti beberapa menit kemudian la ilaha illallah. Jangan dipaksa. Paksa gimana? Pak, tahlil Pak, la ilaha illallah Pak, gitu, dipaksa gitu, ya, dipaksa la ilaha illallah. Itu nanti ada apa? Dia nanti akan menolak, ya, ada rasa marah, kan gitu kan. Orang lagi sakit seperti ini dipaksa-paksa gitu, ya, dipaksa-paksa. Itu jangan, jadi ada caranya, ya, ada caranya. Jangan sekiranya membuat orang yang sakit itu malah gak suka. Nah, jangan sampai jadi gak suka, akhirnya dia gak mau berzikir sama sekali, tutup mulut, ya, karena marah, ya, karena marah sama kita misalnya. Nah, ini jadi buat dia tenang, ya, diberikan sentuhan, misalnya dielus kepalanya atau dipegang bagian-bagian yang sakit, ya. Nah, itu sambil kita bacakan zikir-zikir la ilaha illallah, atau ditambahi dengan subhanallah, la ilaha illallah. Intinya untuk meringankan beban-bebannya. Nah, kalau dia mendengar itu, ya, kita lihat ucapannya, ya. Kalau dia sudah mengikuti, ya, dia sudah mengikuti sekali saja sudah, ya. Kalau dia sudah mengikuti la ilaha illallah sudah sekali, dan kita jangan ajak ngobrol lagi, sudah kita banyak doakan, ya. Siapa tahu ketika itu sudah selesai, kan, akhirnya nggak lagi dia bicara, itulah akhir dari ucapan dia, ya, walaupun nanti beberapa menit kemudian atau 1 jam kemudian baru meninggal gitu, ya. Intinya akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah, bukan pas ngepasin dia dicabut itu pas mengucapkan la ilaha illallah, enggak gitu, ya. Jadi yang penting dia akhir kalamnya, bukan pas dicabutnya dia sambil mengucapkan la ilaha illallah, bukan itu. Jadi pas akhirnya saja, ya. Kalau memang sudah terucap sekali sudah, ya, jangan membuat dia bosan, biar sudah sekali diam, biar dia nanti menghadapi apa yang dia hadapi ketika itu. Ini, ya.
Jadi penting kita harus tahu. Nah, ini yang seperti ini apa bisa kita panggil orang lain? Ini kan harus kita ini, ya harus keluarganya, yang paham seperti ini kondisinya ketika dia sakit, ketika dia sakaratul maut. Ini kan keluarga yang tahu, ya keluarga yang tahu. Nah, kemudian setelah itu beliau menyarankan untuk dihadapkan ke kiblat, ya dihadapkan ke kiblat. Artinya dia ya seperti kondisi kita tidur lah, ya seperti kita kondisi tidur disunahkan untuk apa? Untuk menghadap kiblat. Jadi ya, ketika sakit juga itu bagusnya dimudahkan untuk menghadap kiblat, juga memudahkan untuk sholat, ya kalau memang masih bisa sholat, ya dan seterusnya. Intinya posisi tidurnya orang sakit ini sebaiknya diarahkan ke kiblat, ya diarahkan ke kiblat. Ya, bagian kayak tidur di mana? Tidur di kuburan, ya pernah tidur di kuburan, ya kayak orang tidur di kuburan atau mayit, ya itu dihadapkan seperti itu. Atau kalau misalnya sedang terlentang, berarti kakinya, ya kakinya yang dihadapkan ke kiblat. Ya kalau sedang dia nggak bisa berbaring, maka dia dihadapkan ke kiblat kakinya. Tayyib. Kemudian, nah di sini Asy-Syaikh menyarankan untuk dibacakan Yasin, ya dibacakan Yasin, ya tapi ini menjelang wafat, bukan setelah wafat, ya menjelang orang itu wafat. Dibacakan Al-Quran yang isinya di situ banyak mengingatkan tentang akhirat, yaitu diantaranya adalah surat Yasin. Nah, bagi orang Arab yang paham Al-Quran, bahasa Al-Quran, ya cukup dengan Al-Qurannya saja. Ya, bagi yang bahasa orang Indonesia yang nggak paham bahasa Arab, perlu diterjemahkan, ya perlu diterjemahkan, diingatkan. Ini Allah mengatakan demikian, ya atau kalau itu dibacakan saja sebenarnya nggak ada masalah, dibacakan saja, ya siapa tahu dulu dia masih hidupnya dia sudah paham, ya paham isinya surat Yasin itu isinya apa, mengingatkan tentang akhirat. Nah itu dibacakan. Ya memang ada hadisnya, cuma hadisnya ini dilemahkan para ulama, ya sebagian ulama melemahkan hadis ini, seperti hadis yaitu hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, ya bacakan Yasin kepada orang yang meninggal kalian. Nah ini hadis, ada yang memahaminya ini adalah setelah meninggal, ya makanya kita lihat banyak saudara-saudara kita yang mempraktekkan ini, ya setelah meninggal bacakan Yasin karena berdasarkan hadis ini, Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah kalau Syekh itu memahaminya, hadis ini kalau kita katakan sahih, dan memang ini disahihkan beliau, artinya disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. Jadi sebagian ulama mensahihkannya hadis ini. Jadi kalau ini hadis ini disahihkan, artinya itu adalah dibacakan menjelang meninggal. Itulah yang berfaedah, ya artinya ada manfaatnya. Karena kan bacaan Al-Quran itu untuk siapa? Untuk orang yang hidup, untuk orang yang bisa memahami Al-Quran. Jadi maksud Iqra'u Yasin ala mautakum ini dibacakan untuk orang yang akan meninggal, biar dia meninggalnya tenang, ya punya harapan tinggi, harapan kepada Allah untuk diampuni dan seterusnya, ya intinya itu. Kalau dibacakan kepada yang sudah meninggal, nah ini manfaatnya untuk yang hidup, ya untuk yang meninggal yang nggak dapat manfaat dari bacaan Al-Quran itu. Nah makanya Syekh ini menyarankan itu adalah sebelum orang itu meninggal dibacakan Yasin, ya, dia akan tenang. Jadi mudah
meninggalnya pun mudah, ya, cepat karena hatinya tenang, pasrah kepada Allah, dia akan mudah meninggalnya. Ya. Taib. Nah, kemudian setelah meninggal. Nah, sekarang gambarannya mungkin setelah dibacakan terus meninggal orangnya. Nah, tugas kita pertama kali adalah memejamkan mata mayit. Nah, ini jangan lupa ini yang harus kita perhatikan dari keluarga, harus dipesankan yang jaga, ayo yang jaga nanti kalau si fulan meninggal, langkah pertama adalah memejamkan mata mayit. Ini nggak nunggu Pak Mudin dipanggil dulu, Pak Mudinnya kelamaan, ya. Jadi harus keluarganya dulu. Pas sudah kelihatan meninggal, diperiksa sudah nggak ada nafasnya, dibantu segera ditutupkan matanya, dipejamkan dengan diusap, ya, diusap. Nanti biar matanya terpejam. Karena biasanya itu kata Nabi, ruh itu ketika dicabut akan diikuti oleh mata. Jadi matanya ke atas. Ya, matanya ikut. Jadi ke atas itu melotot karena dia melihat ruhnya kemana pergi. Ya, dan ini orang-orang yang mau meninggal juga biasanya sukanya lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Dia lihat apa yang kita nggak lihat. Ya, nah dia ketika dicabut dia akan ikut ke atas, matanya melihat ke atas, ya. Jadi melotot matanya ke atas. Jadi kita tutupkan matanya, ya. Nanti kalau sudah kelamaan, kalau lama nanti sulit, ya. Sudah kaku, nanti sulit, nanti balik lagi. Tapi kalau baru bisa segera dipejamkan. Nah, terus setelah itu langkah kedua ini nggak disebutkan oleh Syekh sebenarnya, cuma ini kita sebutkan saja, yaitu melepas pakaiannya. Ya, melepas pakaiannya. Segera dilepas selagi masih mudah, masih bisa digerakkan tangannya. Ya, kalau kaki kan gampang ya, tinggal ditarik. Biasanya yang susah itu baju, ya, baju. Nah, selagi tangannya masih bisa digerakkan, tangan mayit, segera langsung kalau emang sudah jelas ini meninggalnya, segera dilepas. Kalau ketika itu pakai baju, langsung segera dilepas. Ya. Biar nanti tidak kaku. Ya, kalau sudah kelamaan kaku. Nah, ini yang saya bilang kadang kita itu panik, ya. Jadi yang satu ini lupa. Ya. Sehingga lupa manggil mudin dulu, lama manggil mudinnya baru datang, ya, ternyata bajunya belum dicopot. Akhirnya dua pilihannya. Ada yang mudinnya itu berani untuk memaksa tangannya mayit ke atas kan dengan metodenya sendiri, ada yang seperti itu. Ini bismillah katanya. Saya pernah lihat seperti itu. Ada mudin, oh ini gampang, dilepas, ditekan, ada titik tertentu ditekan saja, akhirnya bisa bergerak, bisa lepas. Ya. Ada lagi yang digunting, dan dua-duanya ini membahayakan, ya kan? Dua-duanya ini ada kekurangannya. Digunting itu berarti merusak pakaian, yang dimana pakaian si mayit masih mungkin untuk dipakai yang lain, diwariskan. Itu sebenarnya masih bisa, tapi orang-orang kita takut, ya. Baju bapaknya sendiri nggak mau dipakai, ya kan? Padahal sebenarnya masih bisa dipakai. Ya mungkin karena udah kebanyakan baju ya di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan susah baju ya. Nah, kalau zaman sekarang kebanyakan pakaian, jadi gunting saja, gunting saja sekarang. Yang penting selesai, ya. Nah, agar itu nggak terjadi, ini langkah pertama, buka dulu, ayo segera dibuka, ya, segera dibuka. Taib. Kemudian setelah itu ditutup, ya, ditutup. Jadi sambil menunggu dimandikan,
jangan lupa ditutup dulu, ya, jenazahnya ditutup, jangan dibiarkan terbuka gitu, jangan, ya, ditutup, ya, setelah bajunya dibuka, ditutup pakai kain, atasnya ditutup pakai kain. Tayyib. Nah kemudian segera dimandikan, ya, segera dimandikan. Nah biar ini segera terlaksana, maka ya pihak keluarga harus ada yang bisa, ya, jadi nggak perlu nunggu Pak Mudin atau nunggu ikhwan dari luar sana jauh, ya, nyari santri dulu yang bisa, misalnya 1 jam perjalanannya, misalnya harus ngundang yang dari Gresik harus ke sini misalnya, ya, itu kan lumayan memakan waktu. Nah kalau pihak keluarga kita sudah bisa, segera dimandikan, dan insya Allah cara memandikan itu mudah, ya, mudah sekali. Nah kemudian diumumkan, ya, boleh diumumkan kematiannya orang tua kita, diumumkan, ya, baik lewat media sosial atau diumumkan lewat speaker pengumuman di kampung, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah pengumuman dengan disertai banyaknya pujian-pujian kepada mayit, atau adanya menampakkan kesedihan-kesedihan, ya, jadi ada pengantarnya dulu sebelum diumumkan, atau setelah diumumkan ada tambahan-tambahannya, ada pujian-pujian, aduh orang ini baik sekali, kok cepat meninggal, ya, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah ini yang dilarang. Kalau cuma sekedar diumumkan pada masyarakat desa Furdesa ini Bapak Fulan meninggal jam sekian, ya, tolong langsung segera diramut bersama-sama. Nah, itu nggak ada masalah, itu bagus. Jadi biar orang tahu, ya, bisa membantu untuk pelaksanaan jenazahnya. Jadi yang dilarang itu adalah pengumuman yang dia seperti pengumuman orang-orang jahiliyah, ya, pengumuman seperti orang-orang jahiliyah, seperti itu, dia sebutkan syair-syair untuk orang itu, pujian-pujian, bahkan nanti sampai di kuburannya pun itu dituliskan syair-syair untuknya, pujian-pujian. Ini yang dilarang, ya. Tapi kalau nanti sekedar cuma nulis nama, itu nggak ada masalah, ya, sebagai tanda, ya, sebagai tanda itu adalah kuburannya fulan. Taib. Kemudian langkah berikutnya dicari wasiatnya. Ya, langkah berikutnya ini juga tugasnya keluarga ini, ya, bukan tugasnya Pak Mudin. Cari wasiatnya. Pernah nggak si orang tua kita ini pernah nggak berwasiat? Ditanya, diingat, ya, atau terucap atau tertulis. Ya, dilihat di buku-bukunya, di catatannya, mungkin tercatat di bukunya, saya ingin ini, saya ingin itu, ya, ada wasiat keinginan-keinginan yang belum tercapai. Nah, di antara wasiat kalau disebutkan adalah untuk orang kematian itu, yang terpenting adalah wasiat tentang hartanya. Tentang hartanya. Wasiat tentang hartanya itu maksudnya si mayit itu punya keinginan untuk bersodakoh, mensodakohkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, ya, yang bukan ahli warisnya. Nah ini barangkali ada, itu adalah sodakoh dia terakhir, ya, sodakoh dia terakhir kepada yang bukan keluarganya, kepada yang bukan ahli warisnya, dan itu boleh. Dan tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Ya, terkadang kan orang begini, masa hidup dia agak susah bersodakoh, ya. Tapi kalau sudah sakit, sudah mau mati, sudah mau meninggal, ingat hartanya. Harta saya sebanyak ini, sayang kalau nggak disodakohkan. Kan baru sadarnya ketika mau ditinggal, ya. Maka dia bersemangat sekali untuk sodakoh.
Kadang sampai harta saya kasihkan aja ke pondok semuanya misalnya. Ya, ini nggak boleh. Yang boleh dilaksanakan hanya sepertiganya saja. Kalau memang di situ ada pernah tertulis harta saya semuanya saya sodakohkan ke pondok pesantren misalnya, semuanya, karena ahli waris saya sudah mampu semua, misalnya begitu kan, dia punya alasan. Ini tetap nggak boleh, ya, karena yang dibatasi oleh Nabi, ya, sebagaimana Nabi pernah juga menghadapi saat-saat ini, saat Ibn Abi Waqqas juga pernah begitu, beliau ingin menyodakohkan semua hartanya, ya, kata Nabi jangan. Ya, gimana kalau setengah Nabi? Oh, masih kebanyakan. Ya. Sepertiga, ya udah, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak kata Nabi. Jadi Nabi batasi sepertiga. Itu wasiat tentang harta ini yang penting diperhatikan. Kalau wasiat-wasiat yang lain untuk meramut jenazahnya itu kan gampang ya, bisa dilaksanakan. Tapi yang perlu ini kadang ini masalah harta. Ini yang perlu kita detailkan, masalah harta. Ya. Jadi si ahli waris harus cari dulu, barangkali orang tuanya pernah berwasiat. Nah, wasiat ini dikasihkan dulu, disisihkan dulu. Ini untuk wasiat sepertiga. Berarti nanti yang 2/3 baru nanti untuk mayit, untuk yang diwariskan. Tapi nanti hartanya dipotong dulu, ya, dipotong untuk biaya jenazahnya sama utangnya, ya. Nah, sama wasiatnya ini. Nanti kalau sudah, baru nanti dibagi antara ahli waris. Nah, ini juga nanti butuh lagi. Butuh apa? Butuh perhitungan warisan. Nah, jadi banyak ilmu yang harus diketahui, ya. Keluarganya juga harus paham pembagian warisan seperti apa, biar nanti nggak rebutan, ya, nggak rebutan. Nah, itu nanti mungkin pada kesempatan berikutnya kita bahas masalah warisannya. Nah, setelah hutangnya, wasiatnya, ya, biaya-biaya jenazahnya dibagikan, dan baru nanti masalah warisannya. Nah, baru nanti berikutnya lanjut tentang memandikan. Kayaknya cukup ya waktunya untuk memandikan. Insyaallah 15 menit cukup. Insyaallah cukup ya. Kita ringkas saja, insyaallah. Nah, setelah wasiatnya selesai, utang-utangnya selesai, ya. Kalau ada yang puasa juga, misalnya utang puasa, ya, dicari dulu, ditanya, ya, keluarganya barangkali ada yang punya utang, ya, tahu si mayit punya utang, itu hendaknya juga ditunaikan hutangnya. Tapi kemudian langkah berikutnya adalah segera memandikannya, ya, segera memandikannya. Itu dasarnya Nabi perintahkan igsiluhu bima'in wasidrin. Nabi perintahkan untuk memandikan seseorang yang waktu itu meninggal karena terjatuh dari ontanya dan dia sedang ihram, ya, sedang ihram, belum selesai umroh atau hajinya, kemudian meninggal. Nah, Nabi perintahkan untuk sahabat ini dimandikan dengan air dan sidr. Ini aja. Jadi dasar memandikan itu hadis ini. Mandikan dia dengan air dan daun sidr. Daun sidr itu adalah daun bidara, ya, daun bidara, dan banyak, alhamdulillah, daerah sini banyak daun bidara. Nah, ini, ya, jadi dasar untuk memandikan. Terus cara-caranya gimana? Nah, cara-cara perinciannya itu tidak dirinci sekali oleh Nabi, ya, tidak dirinci sekali oleh Nabi. Cuma ada beberapa poin yang disebutkan, ya, seperti mengulang mandinya, ya, mengulang mandinya 3 kali, ya. Kemudian kalau
apa yang lain-lainnya itu tidak dirinci dengan serinci-rincinya, ya. Artinya bagaimana cara menyiramnya, ya, atau yang rinci-rincian yang lainnya itu hanya sekedar bagaimana memudahkan pemandian saja, ya, bagaimana memudahkan pemandian saja. Seperti misalnya apa, dia disiram pakai air gitu ya, dari mana? Dari kanan dulu, ya, kemudian baru kiri, ya, kemudian bagian belakangnya. Nah itu artinya untuk cara-cara menyiramnya itu perinciannya nggak dijelaskan detail, ya, cuma secara global saja, mandikan 3 kali atau lebih kalau dibutuhkan dengan mendahulukan yang kanan, ya, karena hadis-hadis yang lainnya dengan mendahulukan yang kanan. Terus juga didahulukan berwudu, ya, diwudukan dulu, ya, itu juga ada tuntunannya. Tapi kita langsung simpulkan saja, ya, secara ringkas dari awal memandikan, ya. Nah, untuk yang memandikan itu harus sejenis, ya, harus sejenis, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami istri, ya, suami istri boleh saling memandikan. Kemudian, nah, setelah itu, jadi gimana langkah pertamanya yang biasa antum lakukan? Kita merojak aja, kayaknya antum udah pandai semua kayaknya. Jadi langkah pertama, nanti kalau ada yang kurang, ya mohon diingatkan. Ini kita mengingat praktek yang sering kita jalankan. Jadi langkah pertama itu siapkan dulu penutupnya, apa ibaratnya tempat, ya, siapkan tempat untuk mandinya si mayit itu, ya, ditabir dulu, siapkan tabirnya. Terus sudah itu siapkan airnya. Nah, yang perlu anak kritisi ini dalam praktek-praktek yang ada, air itu cukup secukupnya saja. Yang praktek banyakkan di masyarakat itu adalah airnya disiapkan 3 gentong gede, ya, 3 gentong gede. Kayak memandikan banyak orang, ya, padahal kan jenazah cuma sedikit, cuma 1 aja, ya, cukup 3 ember kecil lah, itu juga sudah kebanyakan sebenarnya, ya, cukup 3 ember. Ember pertama air biasa, ya, ember kedua air bidara, ember ketiga, nah ini air kapur. Nah ini juga kapur juga ada tuntunannya, ya, dikasih air kapur barus, ya, nah, kapur barus. Tinggal disiapkan 3 itu. Nah, jadi jangan banyak-banyak, air kapurnya juga cukup untuk sekali siraman saja, ya, sekali siraman di terakhir, itu pun di terakhir, ya. Begitu juga air bidaranya juga, atau air sabun itu cukup sedikit saja, ya. Jangan sabun 1 batang, apa, 1 batang itu digerus semua, dihabisi gitu kan, itu kan berlebihan, lebih banyak, ya. Atau sabun cair, kalau memang nggak ada bidara, sabun cair sedikit sudah untuk menggosok, ya, itu udah cukup. Nah, jadi sudah itu apa, si mayit diletakkan, ya, airnya sudah siap, ya. Terus orang-orangnya ditentukan dulu, orang-orangnya, ya, paling tidak ada 4 orang, ya, 4 orang yang membantu untuk memandikan. Nah, ini yang memandikan tolong dirahasiakan, ya, aib-aibnya mayit, ya, apa yang dia lihat dari tubuhnya mayit dirahasiakan. Nah, kemudian mayit diletakkan di tempat yang memudahkan untuk air itu mengalir. Gimana caranya? Intinya terserah. Diletakkan di tempat airnya itu mudah mengalir. Jadi yang bagian kakinya itu lebih
rendah, ya, bagian kaki lebih rendah, atau ada bagian penampungan, ya. Intinya air bisa lebih mudah keluar. Terus ditutup, mayitnya kan masih ditutup, ya. Jadi digotong, mayit dalam keadaan tertutup, diletakkan di situ masih keadaan tertutup. Nah, si mayit itu jangan dibuka semua, jangan ditelanjangi, ya. Cukup dibuka bagian badan sampai perut, bagian kepala sampai pusar, kaki sampai lutut. Jadi bagian auratnya masih tertutup. Selama mandi jangan sampai terbuka. Nah, di sini yang rahasianya ahli mandi, ahli memandikan mayit. Gak ada alasan untuk membukanya, ya. Walaupun dia beralasan biar bersih, ya. Ada yang seperti itu. Saya pernah gitu dapat, ya. Kok dibuka? Ya, dibuka, beneran dibuka. Dia lihat gitu kan, sama disemprot gitu. Kenapa kok begini? Biar bersih. Nanti kalau nggak dilihat nggak bersih. Nggak. Itu aurat lebih harus ditutup. Ya, masalah bersih gampang. Ya, bisa dengan solusi yang lain. Ya, nggak harus dibuka. Nah, jadi yang pintar itu bagaimana aurat mayit tetap tertutup. Ini kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan agak ke atas sampai leher, itu jangan terbuka. Gimana caranya? Ya, nanti kita lihat di sini. Nah, setelah itu si mayit, ya, terus yang memandikan jangan lupa pakai sarung tangan, ya, alas tangan, biar nggak langsung menyentuh bagian kemaluan mayit, ya, atau auratnya mayit. Nah, nanti ada bagian orang yang memiringkan si mayit. Ini langkah pertama dulu, memiringkan mayit. Kemudian perutnya ditekan, ya, perutnya ditekan pelan-pelan. Tujuannya apa? Biar kotorannya keluar, yang sudah mau siap keluar biar keluar. Jadi kalau banyak orang gampang, ya, ada petugas yang mencet perutnya, ada petugas yang nyebukinnya, ya, ada juga yang sambil nyiraminnya. Ya, intinya dibagi-bagi tugasnya. Intinya tugasnya seperti itu. Nah, terus setelah dirasa bersih, mayit dikembalikan posisi semula. Kemudian langkah pertama apa? Baca bismillah, berwudu dengan niat mandi nanti, ya. Diwudukan dulu. Kemudian setelah selesai wudunya gimana cara wudunya? Seperti biasa, kecuali yang kumur-kumur sama hidungnya, itu gimana caranya? Cukup digosok-gosok saja, ya. Ambil air, dibasahi tangan kita, gosok-gosok bagian mulut yang bisa digosok, hidungnya juga digosok-gosok. Jangan disuruh kumur-kumur, ya. Jangan dimasukin air hidungnya terus diginiin lagi, jangan. Intinya jangan kemasukan air, ya, digosok-gosok saja. Sudah, telinganya juga begitu, ya. Terus sudah selesai wudu sampai kaki, baru nanti bagian kepala. Kepala dulu, kepala dicuci, ya. Kepala disiram, sudah disiram, basah. Sudah itu bagian kanan mayit, bagian sini kanan, bagian atas disiram pakai air biasa, siram sampai kaki. Kemudian dibalik, ya, bagian belakangnya, dibalik bagian belakangnya. Caranya gimana? Dia dimiringkan, jadi ada petugas yang miringkan ke kiri. Nah, disiram. Nah, ini hati-hati ketika memiringkan, aurat mayit tetap dijaga. Jadi ada petugas yang tetap memegang memegang kainnya, ya. Jangan dibiarkan nanti bagian belakangnya kelihatan, ya. Disiram, sudah sekali, tutup. Sekarang bagian kiri disiram lagi, dari sini siram, ya, sampai kaki. Sudah, terus dimiringkan ke kanan, disiram lagi bagian belakangnya yang sebelah kiri. Sudah, itu hitungan mandi pertama.
1 kali, belum pakai apa-apa, ya, belum pakai apa-apa. Nah yang kedua, dimandikan lagi. Langkah pertama disabuni, sekarang sabun. Nah sabunnya itu bisa dicampur di air itu, atau sabunnya dipisah. Ya kalau kita mungkin dipisah saja, enaknya dipisah. Dipisah berarti nanti rambutnya disampoin, ya, kemudian bagian badannya disabunin, ya, intinya rata, ya. Dan ingat ketika bagian dalam auratnya mayit jangan dibuka, cukup digosok-gosok sambil ditutup. Ya sudah, rata sabun, kemudian disiram seperti tadi penyiramannya. Kepala dulu selesaikan, baru kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Selesai 2 kali. Ya. Kemudian yang ketiga pakai air kapur barus. Sama seperti tadi, kepala, terus bagian kanan atas, bawah, kaki kiri atas, bawah. Selesai. Kemudian dikeringkan. Ya, dikeringkan. Sudah dikeringkan, ditutup kembali pakai kain yang kering. Ya. Itu yang basah gimana ngambilnya? Dibuka dulu yang basah, kemudian didatangkan kain yang kering, atau gimana caranya? Jadi upayakan auratnya tetap tertutup. Gimana caranya? Kain yang kering ditaruh di atas dulu, kemudian yang basahnya ditarik dari bawah, ya. Jadi ada, nah ini seperti ini nggak dijelaskan dalam hadis, ya, nggak ada dijelaskan dalam hadis. Ini namanya cara, tujuan saja, cara, ya. Sudah itu baru diangkat, dikafani. Nah cara mengafani juga begitu juga sama. Nanti untuk mengambil kain penutupnya ini bukan dibuka dulu, terus baru ditaruh kafannya, nggak, dikafani dulu, tutup, ya. Baru nanti kain yang penutupnya tadi ditarik dari bawah pelan-pelan. Intinya tetap auratnya tidak terlihat sama sekali. Nah itu mandi, ya. Gampang kan mandi? Siapa yang belum bisa? Nah, insya Allah mudah, bisa semuanya. Ada pertanyaan sampai mandi? Kalau nggak ada nanti kita cukupkan sampai di sini. Nggak putus Pak, ya? Ya nggak apa-apa. Intinya yang namanya memandikan itu sebenarnya mayit itu basah semua, intinya gitu, ya. Kayak mandi wajib, mandi janabah itu intinya basah semua, itu sudah sah, sebenarnya sudah sah, ya. Intinya basah semua sudah sah. Cuma kan ada sunah-sunahnya, ya, ada sunah-sunahnya seperti itu. Jadi kalau mau disempurnakan, ya dikasih wudu dulu di awalnya. Ada lagi? Ya, nanti yang memandikan disunahkan setelahnya. Ya, setelahnya dia disunahkan mandi. Setelah memandikan disunahkan, tapi nggak wajib. Disunahkan untuk mandi. Itu. Sebelumnya nggak usah wudu, nggak usah. Nggak. Dia mau kena kotoran kok. Ada yang mau menyunahkan wudu? Ada, ya. Oh gitu. Itu kita nggak, Allah alam, ya, dalilnya. Yang jelas kami belum dapatkan itu orang yang memandikan itu harus suci dari hadas kecil, ya, dan hadas besar. Kita nggak dapatkan itu. Gimana? Apa harus kukunya potong atau? Nah nanti setelah itu, setelah selesai mandi, ya, disunahkan untuk dipotong, ya. Disunahkan untuk dipotong. Setelah mandi kan sudah selesai, basah semua kan, kena semua. Nah baru nanti disunahkan untuk dipotong kukunya, terus apa namanya nih, ketiaknya dibersihkan, ya, dipotong juga. Sebaiknya setelah, ya, setelahnya biar bersih, kena mandi juga semua kan. Nah baru nanti dipotong, baru dipotong itu, biar
bagiannya semuanya kena mandi. Ya. Gimana, ada lagi Pak Subari? Kayaknya ada pertanyaan tapi nggak muncul ini. Pengalaman antum gimana? Sama? Yang di sini itu yang apa itu tentang aib. Aib, ya. Di sini itu kalau ada tabir tidak pakai yang besi tapi apa orang-orang yang memegang. Dia megang. Oh, itu mungkin itu yang harus diperbaiki. Iya. Yang megang banyak ya. Gak usah ditutup sekalian gitu. Gak usah ditutup sekalian, sama dilihat orang juga kan ya. Ya memang makanya harusnya pakai tabir yang memang kalau mau orangnya nggak boleh ngadap ke mayit. Ya gini, nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau. Intinya kan tertutup dan aibnya nggak terlihat. Ya. Tapi ada sebagian tempat yang tabirnya masya Allah bagus. Ya kayak pakai besi tinggi gitu. Memang nggak kelihatan sama sekali, orang yang mandikan tuh nggak bisa ngeliat. Bagus. Iya, nanti diarahkan masyarakatnya. Ya, ini Pak Yainya mungkin sekali-sekali di sharing tata cara anunya, melengkapi, maksudnya bukan menyalahkan, menyempurnakan. Ya, disempurnakan. Ya, lebih sempurna lagi. Sudah benar, tinggal disempurnakan. Itu. Ya. Itu juga kan yang saya singgung tadi, makanya sengaja saya singgung sabunnya jangan satu batang atau satu botol sabun cair itu disemprot semua. Enggak, cukup sebenarnya bidara itu loh, bidara itu sudah, daun bidara itu cuma digerus ya kan, dicampurkan di air itu, disiram gitu aja. Iya. Sebenarnya daun bidara itu cuma digerus, dihaluskan, ditaruhkan di air, disiram gitu aja. Gak usah digosok-gosok di badannya mayit. Enggak, secukupnya aja. Secukupnya dikira bisa membersihkan, kan bidara itu intinya gantinya sabun gantinya bidara, gitu loh. Ya, fungsinya itu bukan untuk menghilangkan jin, bukan untuk apa. Itu intinya bidara itu sebenarnya bisa untuk membersihkan kotoran gitu. Fungsinya sabun kalau di zaman dulu gitu. Kita sebenarnya lagi apa? Waktu sakit itu kebanyakan kan sakit parah misalnya, itu kan jarang sholat biasanya. Terutama untuk wanita itu biasanya kendalanya pakai jilbab, atau kalau nggak pakai jilbab genam waktu sakit itu. Soalnya banyak alat-alat masuk. Ya, tetap harus namanya syarat ya, selagi bisa. Ya, namanya syarat selagi bisa tetap harus dilaksanakan. Itu aja kaedahnya. Tinggal dilihat orangnya ketika itu masih bisa atau enggak. Kalau masalah jilbab insya Allah masih bisa. Iya, selama bisa, pokoknya selama bisa harus. Ya, selama bisa ya. Kecuali kalau memang tidak bisa, dia mungkin di apa namanya ya, entah gimana keadaan nggak bisa, saya juga belum terbayang. Ya, yang jelas saya juga pernah ngalamin ya, orang tua saya, ibu saya masih bisa. Ya, walaupun banyak kabelnya ya, itu masih bisa. Ya, ada selang di hidungnya atau apa namanya, ada alat pernafasan gitu ya. Itu ya sesuai bisanya aja, pakai yang bisa dililitkan atau apa gitu ya, kan sisanya pakai selimut ya, sisanya pakai selimut, tinggal bagian kepalanya dililitkan aja. Jilbabnya jangan yang sudah jadi gitu ya, pakai kain yang bisa dililitkan, masuk ke sana masuk ke sini gitu kan, bisa masuk kan pasti bisa insyaallah gitu.
Tapi kalau dulu sudah terjadi, ya berharap saja diterima kan gitu ya. Namanya sudah terjadi kan. Nanti yang belum terjadi diupayakan semaksimal mungkin. Gitu. Ada lagi? Cukup? cukup dulu insya Allah. Ya nanti mudah-mudahan ya kalau ada kesempatan lagi kita bisa lanjut lagi insya Allah. Tapi ini sudah cukup ya, sudah merupakan cukup. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sudah siap semuanya jadi Pak Mudin, ya siap dipanggil insya Allah. Tayyib subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.